sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, semoga pagi ini semua dalam keadaan sehat. Pagi ini saya akan merenungkan Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Sebelumnya berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memelihara kehidupan kami, dan pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan kiranya memimpin, biarlah firman-Mu pagi hari ini bisa menyejukkan hati pikiran kami dan menguatkan iman kami kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Marilah kita membaca Alkitab Perjanjian Baru dari Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya. "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seseorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitahukan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya, Saulus adalah orang yang sangat membenci Tuhan Yesus.
ya, ia sangat bersemangat sekali untuk mengancam dan dan membunuh murid-murid Tuhan. Bahkan Saulus meminta surat kuasa kepada para imam besar, majelis agama Yahudi, supaya ia lebih leluasa, lebih bebas untuk menangkap orang-orang yang mengikut Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Lalu bagaimana cara Saulus bertobat? Ya, bagaimana ia bisa bertobat? Dalam perjalanannya menuju ke Damsyik, Tuhan menjumpai Saulus dalam cahaya yang menyilaukan mengelilinginya. Kemudian ada suara yang menegur Saulus. Ya, Saulus mendengar ya suara itu dengan perkataan, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Ya, Saulus bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" "Akulah Tuhan yang telah kamu aniaya." Jadi menganiaya pengikut Kristus sama halnya menganiaya Tuhan Yesus. Paulus mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan, langsung rebah ke tanah, ya. Kemudian ada suara, ya, bangunlah, ya, bangunlah dan pergilah masuk ke dalam kota. Yang dimaksud adalah kota Damsyik, ya. Nah, di sini Paulus menaati perintah Tuhan, ya. Paulus menaati perintah Tuhan. Kemudian ketika dia bangun, ya, dia mengangkat wajahnya dan melihat, dia tidak bisa melihat apa-apa, ya. Dia buta, ya. Pak Saulus buta, ya. Tetapi teman-teman yang seperjalanan dengan dia menolongnya, ya, menuntun Saulus, membawa Saulus masuk ke dalam kota Damsyik. Dalam pasal 22 ayat 10, ya, di sini Tuhan akan memberikan tugas kepada Saulus, ya. Tugas yang diberikan kepada Saulus di kota itu, ya, setelah Saulus berjumpa dengan Tuhan Yesus, ya. Dan Saulus menyanggupi, Saulus patuh, Saulus nurut, ya. Ia akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, Saulus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan saat itu Paulus berpuasa dan tekun dalam doa dan menyerahkan hidupnya dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Iman yang menyelamatkan dan memperbarui hidupnya, ya, akan mengakibatkan orang yang percaya mencari persekutuan dengan Tuhan, ya. Jadi pertobatan dan keselamatan Paulus, ya, bukan saja berarti amanat untuk menyampaikan Injil, namun juga suatu panggilan, ya, untuk menderita bagi Kristus. Setelah 3 hari, ya, setelah 3 hari dari pertobatannya, Paulus dipenuhi oleh Roh Kudus. Paulus mengalami kelahiran baru, ya, dan diselamatkan oleh Tuhan. Dalam pasal 9 ayat 3-9 mengisahkan pertobatan Paulus, ya, dalam perjalanan menuju ke Damsyik, ya.
pertobatan Paulus tidak terjadi di rumahnya Yudas, ya, tetapi perubahan yang terjadi pada Paulus itu terlihat dari beberapa yang perlu kita perhatikan, ya ini Paulus menaati perintah Kristus. Yang pertama, ya, ketika berdirilah masuklah ke kota, ya, Paulus melakukan dan pergi menuju ke dalam kota dengan dibantu teman-temannya tadi, ya. Di sini Tuhan mempunyai rencana untuk Paulus. Kemudian menyerahkan dirinya untuk menjadi pelayan dan bersaksi tentang Injil. Dan yang ketiga, ya, Paulus bersedia dibaptis oleh Ananias, ya. Kemudian sehari-harinya ia tekun di dalam doa. Hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan Paulus rela menderita untuk menyampaikan Injil, kabar gembira bagi orang. Jadi saudara-saudaraku sekalian, Tuhan memanggil siapa saja, ya, untuk dipakai, ya, dalam memperluas kerajaannya, memberitakan Injil. Jadi siapa saja, ya, tidak terkecuali, ya, yang mau percaya dan taat pada Tuhan Yesus, Tuhan akan memakainya, ya. Jadi siapa saja, ya, yang penting mau, ya, kemudian berserah diri pada Tuhan, bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan Injil atau memberitakan Injil. Jadi Paulus yang tadinya orang yang sangat membenci pengikut Kristus, ya, menjadi setelah bertobat ia berubah total. Ia mau dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Ia mau menderita demi Kristus, ya. Jadi dengan sungguh-sungguh, ya, Paulus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan siap untuk menderita dalam memberitakan Injil. Demikian juga kita semua dipakai oleh Tuhan, seperti halnya yang dilakukan oleh Paulus, ya. Kalau kita ingat akan amanat agung yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19. Pergilah, jadikanlah muridku dan baptislah. Kata-kata ini merupakan amanat agung kepada semua pengikutnya dari setiap masa, ya. Amanat ini menyatakan sasaran dan tanggung jawab dan tugas gereja dalam misinya, yaitu memberitakan Injil kepada semua orang yang berpusat pada pertobatan dan pengampunan dosa, ya, dan penuh karunia Roh Kudus. Jadi tujuan memberitakan Injil yaitu untuk memuridkan mereka yang menaati Kristus dan mengikut Tuhan dengan segenap hati, meninggalkan kehidupan yang lama, kehidupan yang berdosa, kehidupan yang jahat. Jadi mereka yang percaya pada Kristus dan Injilnya harus bersedia dibaptiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya yang mendengarkan diberkati dan tidak ragu-ragu, ya, tidak takut-takut untuk memberitakan Injil, ya, supaya
orang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ya, dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan sampai di sini, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.